Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bagaimana sih cara menginstal sistem operasi yang terdapat di komputer. Nah, di sini saya ingin menginstal sistem operasi Windows 7, di mana sistem operasi itu adalah kebutuhan bagi komputer. Nah, pertama-tama untuk sistem operasinya kita download dulu ya di Google. Nah, kita cari download ISO Windows 7. Nah, kemudian kita ingin menggunakan sistem Windows apa nih? Nah, di sini saya ingin menggunakan Windows 7 Ultimate. Nah, kita klik aja yang Office. Nah, di sini di website Nesa Media. Nah, di sini telah disediakan Microsoft Word 7. Nah, di sini kita bisa pilih ada yang Windows 7 32 dan Windows yang Windows 7 64 bit. Nah, di sini saya ingin menggunakan yang 64. Nah, kita klik. Nah, kita download. Nah, di sini untuk proses download kita tunggu. Nah, beberapa menit. Kalau tidak ada processing complete, nah kita bisa menekan if you download does not start automatic, klik here. Nah, kita bisa klik ini. Nah, kita tutup aja ini. Tunggu. Kita coba lagi satu kali lagi. Nah, lagi proses, internetnya sangat kurang support ya teman-teman. Nah, sabar. Tapi sebelumnya ini untuk tata cara download Windows 7. Nah, sebelum itu saya juga udah ngedownload Windows 7 Ultimate yang ini nih, yang 64 bit. Nah, sudah itu, setelah sistem operasi telah terpenuhi, nah kita close aja ini, kita refresh. Nah, kemudian apalagi bahan yang kita butuhkan. Nah, berarti sebelum memulai instalasi sistem operasi, di sini kita itu membutuhkan namanya sebuah flash disk atau CD. Nah, untuk flash disknya kita menggunakan SanDisk. Nah, SanDisk yang kapasitasnya ini adalah 8 GB. 8 GB ini minimal batasan untuk membuat bootable. Nah, bagaimana sih cara membuat bootable? Nah, kemudian untuk caranya itu gampang. Untuk bootable kita masuk ke Google lagi. Nah, di sini kita menggunakan namanya aplikasi Rufus. Berarti download Rufus. Enter. Download Rufus. Nah, di sini ada ya tata cara kita membuat sebuah bootable. Nah, kemudian kita download Rufus. Kita download Rufusnya. Nah, Rufus telah terdownload. Nah, ini aplikasi Rufusnya. Nah, mana? Rufus. Oke, kita ulangi lagi. Masuk ke folder. Nah, ini dia. Kita bawa aplikasi Rufusnya ke ini folder. Nah, ini folder. Nah, kita tempel di sini. Nah, kemudian kita buka aplikasi Rufus. Nah, kita yes aja. Nah, di sini kita membuat namanya bootable. Jadi sebelum kita memulai instalasi itu harus ada namanya bootable terlebih dahulu. Bootable itu apa? Berarti untuk ISO yang kita download, berarti supaya bisa berjalan di sistem komputer kita. Nah, di sini kita memerlukan namanya bootable. Nah, ini menggunakan Rufus. Nah, untuk di paste sendiri di sini. Nah, di sini itu menggunakan misalkan kalau kita punya device seperti, berarti ini perangkat keras. Nah, ada CD, ada flash disk. Nah, di sini kita tidak ada ya, karena kenapa? Flash disknya belum dicolok. Nah, atau belum dimasukin.
Nah ini juga ada bootable ISO-nya. Kita pilih yang tadi ISO yang kita download di mana. Nah kemudian misalkan ini download, open, kita buka. Nah ini tipenya, kalau proses tipe sama tipe ini itu tergantung dengan menggunakan device-nya. Nah di sini kita mau menggunakan MBR atau sistem yang lainnya gimana, sistem tersebut harus support dengan komponen yang kita punya. Nah jadi seperti itu untuk langkah-langkahnya. Kemudian bisa kita klik start. Nah di sini start. Nah di sini udah siap ready dia, berarti kita hanya memasukkan memasukkan flash disk yang kita punya. Nah di sini kita klik start. Nah di sini berarti memerlukan beberapa waktu ya, waktu yang sangat lama, setengah jam lah ibarat ini aja, setengah jam untuk membuat bootable. Nah jadi seperti itu. Nah kita close aja karena sudah ada ya bootable. Nah kemudian untuk komponen yang kita butuhkan apa lagi nih untuk instalasi sistem operasi. Nah di sini berarti kita itu untuk memulai sistem operasi itu install itu harus masuk ke namanya itu menu BIOS. BIOS itu basic input output system, dimana untuk masuk ke BIOS itu biasanya menggunakan keyboard F2, terus Dell F10, dan tergantung komputer atau laptop yang kita punya. Nah di situ jadi membedakannya seperti itu aja. Nah di sini kita coba masuk ke menu BIOS. Nah sebelum itu kita colokkan dulu terlebih dahulu namanya itu flash disk yang terdapat bootable yang kita bikin. Nah kita colok ya kan. Oke. Nah di sini sudah tercolok ya, lagi membaca. Nah di sini lagi instalasi, close aja. Nah kemudian kita masuk ke namanya restart. Nah di restart berarti ini namanya booting panas, berarti dari nyala ke mati dan hidup kembali. Nah di sini itu tampilan hitam. Nah di sini setelah ini akan ada namanya untuk menu. Nah di sini menu BIOS. Nah berarti untuk komputer ini menggunakan yang jenis build up itu menggunakan Dell untuk masuk ke menu BIOS. Nah di menu BIOS di sini ada namanya toolbar yang kita bisa aplikasikan, kita bisa gunakan, dimana toolbar itu ada main, ada advanced, ada yang lainnya, dan security-nya. Nah di sini kita itu menggunakan kalau mau instalasi sistem operasi SO. Nah kita masuk ke menu boot. Nah booting, dimana booting tersebut ini untuk memindahkan, berarti ya untuk memindahkan ISO yang terdapat di flash disk atau CD. Kalau misalkan laptop atau komputernya memiliki CD-ROM, nah bisa menggunakan CD atau DVD. Nah kemudian kita masuk ke boot device property. Nah di sini ada namanya boot USB general flash. Nah ini ada juga yang poin 1 boot device-nya SATA. Ini jenis DVD ya. Jenis DVD-nya itu ada SATA. Berarti ada SATA, ada IDE atau kita biasa sebut ATA. Nah di sini ada menggunakan namanya SATA. Nah SATA di sini ini jenis kabel yang sekarang yang digunakan di setiap komputer. Nah di sini ada lagi di menu boot yang kedua itu ada namanya USB general is flash. Nah di sini berarti flash disk kita yang kita colokkan ke komputer kita atau laptop. Nah kalau kita misalkan kalau kita tidak mencolokkan flash disk, nah yang kita punya itu tidak akan terbaca di boot device. Nah setelah itu kita bisa lihat di pengaturannya itu di menu ada nih di samping kanan itu ada namanya slash range, slash item, dan yang lainnya untuk memindahkan. Nah di sini kita coba pindahkan. Nah di sini menggunakan tanda simbol itu min sama plus. Nah kita aplikasikan menggunakan min sama plus. Nah di sini udah terpindah ya. Nah teman-teman di sini udah terpindah, berarti menggunakan namanya min. Nah ini kita pindahkan seperti ini. Nah setelah itu, setelah terpindahkan itu ininya USB-nya ke atas. Nah untuk harddisknya di bawah. Nah seperti ini.
Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita bisa langsung menekan F10, di mana F10 itu kita bisa langsung save dan exit. Nah, kita coba aplikasikan. F10. Nah, berarti kita tadi menggunakan ini ya, kembali dulu menggunakan escape. Nah, kita coba aplikasikan menggunakan F10. Nah, di sini kalau sudah terlaksana dan kalau sudah berhasil memindahkan device propertinya, kita klik aja OK. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita klik aja, kita exit ya, kita ini lagi nih. Nah, cancel. Nah, berarti seperti itu teman-teman. Nah, berarti kita sekarang bagaimana cara installnya, cara install sistem operasi Windows 7. Nah, tadi langkahnya itu secara nyata atau real. Misalkan kalau kita punya sistem operasi yang sekiranya nge-lag atau gimana atau ada permasalahan, nah kita bisa install Windows 7 atau kita bisa upgrade ke Windows 10. Nah, di sini untuk cara instalasi sistem operasi di sini tidak menggunakan yang asli, tapi di sini kita menggunakan namanya virtual. Nah, VirtualBox juga sama saja untuk sama seperti yang asli. Nah, kita buka aja aplikasi VirtualBox atau kita download. Sebelum di download VirtualBox kita harus tahu dulu spek atau sistem komputer kita nih ada berapa bit. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di dalam sistem itu kita menggunakan yang 64 bit Windows 7 Ultimate. Nah, kita berarti untuk download VirtualBox-nya, nah di situ kita bisa menggunakan atau bisa menuliskan download VirtualBox 64 bit. Nah, karena saya sudah di-download dan sudah diinstal, kita langsung saja masuk ke VirtualBox. Nah, menu awal VirtualBox seperti ini. Nah, berarti untuk cara instalasi sistem operasi Windows 7 gimana? Nah, kita klik aja baru. Nah, untuk namanya, untuk nama ininya berarti perangkatnya kita tulis Windows 7 Nah, file mesin berarti ini menyimpannya di mana? Menyimpan. Nah, menyimpannya itu di mana? Nah, berarti ini di C, user personal VirtualBox machine. Nah, untuk tipenya kita pilih menggunakan Microsoft Word. Nah, untuk versinya karena kita mendownload yang 7 yang 64, kita juga menggunakan yang 64. Kemudian kita lanjut, next. Nah, di sini ukuran memori ada kalau kita punya di perangkat keras itu namanya RAM. Nah, di sini kita menggunakan ukuran memori yaitu 2 GB yang sama halnya kalau kita MB kan itu 2048 MB. Nah, setelah itu kita next, kita lanjut. Nah, di sini kita pilih yaitu buat harddisk virtual sekarang. Berarti kita buat. Nah, kita menggunakan yang atasnya VirtualBox image. Kita next, kita lanjut. Nah, di sini kita next aja. Nah, kita di sini berarti ini untuk harddisknya nih. Di sini harddisk virtualnya kita bisa menggunakan. Nah, kita bisa menggunakan di sini 32 GB. Nah, kita ganti aja ya. Berarti kita jadi 64 supaya ada besar juga. Nah, kali ini virtual. Nah, untuk kapasitasnya ini 2 TB atau terabyte. Nah, kita buat. Nah, di sini sudah selesai dalam pembuatan sebuah di virtualnya. Nah, kemudian kita masuk ke menu pengaturan. Nah, berarti kalau kita sebut gear. Nah, di sini untuk tampilan. Nah, untuk sistemnya kan kalau tadi di menu BIOS itu untuk optik atau CD atau flashdisknya itu dikatasin. Nah, di sini juga keatasin, jangan lupa keatasin. Nah, untuk harddisk kedua dan untuk floppy disknya di ketiga aja. Nah, kemudian kita masuk ke penyimpanan. Nah, di penyimpanan itu berarti ISO yang tadi kita download itu disimpan di mana dan kita masukkan di virtual mesinnya. Nah, kita sekarang masuk ke menu kosong atau menu CD di sini nih. Nah, kita masuk ke CD paling pojok di sini. Kita klik. Kemudian kita pilih sebuah berkas disk atau sebuah berkas disk. Nah, di sini udah masuk ke ruang downloadnya berarti UKS DOS. Nah, yang kita download ini kita klik, kita open. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita coba, kita klik mulai. Nah, kita coba. Mudah-mudahan bisa.
karena di dalam di sini kita klik mulai, kita close. Nah, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau kita ini juga seperti ini ya, kalau di yang asli juga seperti ini akan dibuat tampilan seperti ini. Tapi sebelum masuk ke tampilan ini, kita itu disuruh untuk press any key, berarti suruh pencet sebarang tombol karena di sini virtual, jadi tidak usah. Nah, setelah itu kita tunggu starting Windows-nya, berarti tunggu ya. Untuk kekurangan instalasi sistem operasi itu, kekurangannya itu yaitu waktu yang lama untuk instalasi, belum kita download install ininya, belum kita download drivernya dan yang lainnya. Nah, di sini kita masuk ke jendela. Nah, di ini jendela awal kita untuk instalasi sistem operasi Windows 7. Nah, untuk bahasa kita bisa pilih, kalau yang asli itu bisa dipilih ya. Kalau di sini hanya bisa English juga, tim English dan semua hanya berbasis English. Kita next, tidak ada yang dirubah. Nah, kemudian kita klik install now. Nah, kita klik install now. Nah, kemudian kita tunggu di sini beberapa proses yang sangat sebentar tapi memakan waktu yang lama. Jadi kita kita tunggu sebentar. Nah, berarti kalau kita pengen menjadi jasa service atau instalasi sistem operasi itu harus dipenuhi dengan niat dan keyakinan dan kesabaran. Karena untuk instalasi sistem operasi ini memerlukan kesabaran. Nah, kemudian kita next lagi. Nah, untuk di sini jangan lupa kita centang accept-nya ya. Kalau tidak dicentang itu tidak bisa. Kita setuju aja lah dengan persyaratan yang di bawah ini nih, banyak persyaratannya. Kalau kita Indonesiakan itu Breben. Kita next aja. Nah, di sini ada dua tampilan, ada upgrade, ada custom. Nah, untuk upgrade berarti kita mengupdate sistem operasi yang kita punya. Nah, untuk custom itu bisa kita pilih custom aja karena kita di sini mau instalasi sistem operasi. Nah, klik install. Nah, di sini ada namanya instalasi Windows. Nah, di sini where do you want to install Windows? Nah, di sini ada disk kosong, unlimited space. Nah, di sini berarti kita pembagian partisi. Kalau yang asli, kalau kita punya laptop yang ada ininya, ada datanya, kita bisa membackup-nya dulu ke local disk D. Karena C itu sistem, dan untuk sistem itu biasanya kalau yang asli itu dihapus, dan untuk yang D itu disimpan rapat-rapat, atau bisa kita juga bisa berarti mencegah terjadinya trouble, kita bisa membackup. Nah, membackup data kita itu ke driver atau ke cloud. Nah, di cloud enak gitu, di cloud yang disediakan oleh pihak perusahaan Google itu. Kalau driver 15 GB itu lumayan lah untuk data kita seperti foto, tugas kita dan yang lainnya. Nah, di sini kita lanjut. Nah, kalau di sini ada yang namanya device, berarti satu hard disk. Nah, di sini untuk kapasitasnya 64 bit karena kita tadi memilih yang 64 bit. Nah, di sini kita pilih driver option. Nah, kita klik, kita new. Nah, di sini kan untuk MB-nya itu 6000. Nah, kita pilih di sini 32.000. Berarti 32 itu ininya ya 32.000, berarti ininya 3 1 2 3. Nah, kita klik play. Nah, oke. Nah, kita berarti itu menyetujui ya untuk membagi partisi. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini udah ada dua partisi. Nah, ini primary 1 dan ini sistem. Nah, berarti untuk partisi yang 2 itu 31,2 GB. Nah, dan ada lagi yang kosong ini 32.7. Dan untuk di sininya berarti sistemnya itu 100 MB atau setara dengan 86 MB di sistem. Nah, kita menggunakan ini aja lah, gak usah banyak-banyak. Nah, berarti ini juga kita next. Jadi dua sistem aja di sini kita baginya jadi sistem dan primary. Nah, kemudian kita next. Nah, next. Nah, di sini itu tahapan proses instalasi sistem operasi yang dimana tadi yang dibilang kekurangan kita untuk sistem. Nah, install sistem Windows itu dalam hal kelamaannya gimana? Kelamaan tersebut itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalau kita install sistem operasi Windows 7 itu memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, di sini udah 1:30. Coba kita tunggu sampai jam berapa.
Oke, berarti ini di sini proses lama, paling lama, karena di sini exploring Windows file, berarti di sini memindai dan yang lainnya. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, kalau kita memiliki sebuah konsumen atau pelayan, nah di sini kita harus menyediakan itu namanya air minum kue, karena jasa instalasi sistem operasi itu sangat enaknya kenapa, karena kerjanya itu sambil santai. Nah di sini, kalau di sini kita bisa mandi, bisa makan, bisa minum, bisa rebahan dan yang lainnya. Nah berarti di sini mah proses waiting, berarti menunggu proses instalasinya selesai di dalam expanding Windows filenya. Nah, kita tunggu, baru 7%, kita tunggu aja. Nah di sini prosesnya yang sangat lama, baru 15%. Nah kita tunggu sampai 100%. Nah di sini berarti menunggu lama ya teman-teman, tunggu aja lah. Nah di sini teman-teman baru 61%. Nah masih lama prosesnya, kita tunggu aja, tunggu proses. Nah oke, di sini baru 80%, berarti menunggu 20% lagi untuk ke install selanjutnya. Berarti di sini masih di expanding Windows file ya teman-teman. Oke, baik, di sini baru 85%. Untuk jangkauan 100 ada 15% lagi, memakan waktu yang lama juga ya. Nah di sini ada 66, 86. Nah sambil menunggu, menunggu 100. Nah di sini berarti proses. Oke, di sini udah 97%. Nah kalau kita menunggunya dengan sabar, insya Allah dapat berkah juga. Proses menunggu, kalau misalkan ibarat ini menunggu proses yang sedikit lagi itu 98 itu lama. Nah, di sini banyak motor ya teman-teman, jadi ini juga terganggu. Nah di sini udah langsung combine ya teman-teman, instalasi features udah. Nah, di sini berarti kita hanya menunggu dan menunggu. Nah di sini installing update. Nah biasanya installing update itu cepat, dan kita tunggu lagi aja teman-teman, kita tunggu Windows need to restart to continue. Nah di sini akan melakukan proses merestart. Nah, merestart di sini itu ketiga darah. Di sini jangan pencet lagi. Nah kalau kita pencet press any key di biru, nah ntar kita akan mengulanginya lagi dari awal. Nah berarti prosesnya lama lagi. Nah di sini berarti proses instalasi itu hampir selesai. Jadi di sini menunggu, terus menunggu di starting Windowsnya. Masih lama ini ya teman-teman, masih hitam tampilannya. Kita tunggu saja. Nah di sini udah akan muncul logo Windows. Nah stop is updating with setting. Nah ini ada kendala nih teman-teman. Ada kendala nih teman-teman. Kita lihat dulu aja. Nah di sini kita berarti proses update. Nah biasanya update itu harus kita misalkan
kalau Windows yang baru itu harus namanya diaktifasi teman-teman. Nah, berarti ntar kita aktifasi, tapi ini virtual ya teman-teman, jadi nggak bisa diaktifasi. Nah, kita virtual. Di sini completing instalasi berarti proses komplitnya. Berarti di sini bagian terakhir teman-teman. Di sini sangat lama, memakan waktu yang lama juga teman-teman. Sebelumnya maaf ya teman-teman, suara saya ini lagi gak enak badan, jadinya teh kecil. Ini juga pakai masker supaya enak teman-teman. Karena kan sekarang itu usum itu namanya virus terbaru, Omicron sana. Udah teman-teman. Nah di sini supaya saya tidak bisa ini, nah di sini saya menggunakan masker. Nah di sini proses completing installation. Nah di sini biasanya lama juga teman-teman, prosesnya lama teman-teman. Nah teman-teman di sini lama ya teman-teman ya. Sabar teman-teman di sini. Sabar, kita berarti waktunya harus dengan kesabaran. Complete instalasi. Nah di sini ada mesin. Di sini ada notifikasi dari virtualnya. Ini saja lah, kita close aja, nggak usah ini lah. Kita close. Ini juga kita close. Katanya mouse ini pointer mouse integral. Biarin aja deh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar instalasi nih, sebelum masuk ke OS yang asli atau ke lapangan yang asli, kita harus namanya di sini harus belajar dulu dengan menggunakan virtual. Nah virtual tersebut berarti kalau ibarat kita bawa mobil atau bawa motor mah harus ada namanya simulasi. Nah berarti simulasi di sini berarti menggunakan namanya VirtualBox. Bisa teman-teman download banyak di Google. Sekarang sangat canggih ya teman-teman. Nah di sini stop will continue after restarting your computer. Tunggu lagi aja dah teman-teman. Nah di sini ORC-nya. Waduh, di sini ada apa ya teman-teman ya? Kayaknya takut ada kegagalan teman-teman. Nah kita biarkan saja teman-teman. Wah, apa nih teman-teman? Kok hitam ya? Ternyata muncul starting Windows teman-teman. Windows muncul teman-teman. Nah kita tunggu lagi. Kenapa? Karena di dalam proses tahap instalasi itu harus namanya menunggu, terus menunggu. Nah bisa nggak teman-teman? Nah kalau bisa, alhamdulillah teman-teman. Sebentar teman-teman ya. Di sini saya menggunakan untuk videonya ya teman-teman, menggunakan handphone. Ya secara kadar teman-teman ya, supaya teman-teman tahu bagaimana itu proses instalasi. Kita di sini berbagi, jangan sungkan-sungkan teman-teman kalau mau menanyakan. Silakan akan saya jawab dengan sekemampuan saya, sekebisa saya. Oke teman-teman. Nah ini apa ya teman-teman, notifikasi, banyak notifikasi banget ya teman-teman. Nah stop is property your computer, always yours. Di sini proses tahapan, nah mau selesai teman-teman. Nah, tunggu teman-teman, kita harus sabar teman-teman. Aduh teman-teman ya, maaf ya teman-teman. Nah di sini di sini ada namanya menggunakan username-nya teman-teman. Username yang kita untuk tampilan di jendela Windows kita. Nah di sini kita menggunakan misalkan Windows PC. Nah namanya Windows. Kita klik next. Nah di sini memasukkan user paspor. Misalkan kalau kita pengen menggunakan paspor, ya aplikasikan. Kalau tidak mah ya nggak usah. Supaya apa? Kalau kita ibarat orangnya suka lupaan, jangan.
nanti takutnya bermasalah. Nah, kita next aja. Nah, di sini itu ada namanya Windows Product Key. Nah, di sini Windows itu memerlukan produk key. Nah, di sini kita mah ya teman-teman belajar. Jadi di sini mah kita tidak usah menggunakan produk any key, tapi kita bisa menggunakannya dengan menggunakan aktivasi Windows secara online. Nah, berarti kita harus aktivasi. Nah, kita next aja. Nah, di sini kita pilih yang mana nih teman-teman? Nah, di sini kita pilih aja yang ini nih, Accumulator. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Waktu kita pilih, kita tinggalnya di Jakarta teman-teman, Jakarta Bangkok, Jakarta mana ya teman-teman ya. Aduh, lama teman-teman. Jakarta Beijing teman-teman, jauh ya. Nah, di sini kita pilih Hawaii biasanya dekat nih sama Indonesia, sama Jakarta nih. Ini Bogota mana ya? Nah ya teman-teman. Mau batuk teman-teman Waduh, nggak ada teman-teman. Berarti ini harus mencarinya harus dengan ini teman-teman, mata yang seket. Kita diamnya di mana teman-teman? Kok nggak ada ya? Mana ya teman-teman? Dubai teman-teman, Bangladesh, Bayo. Nah, ada Bangkoknya teman-teman. Ini alhamdulillah kata teman-teman. Bangkok, Hanoi, Jakarta. Nah, di sini kita udah otomatis teman-teman. Udah next time, kita next aja. Nah, di sini kita untuk akses internetnya menggunakan public network aja. Nah, di sini kita proses lagi teman-teman. Nah, proses teman-teman. Nah, di sini kita udah masuk ke namanya welcome itu selamat datang teman-teman. Selamat datang di tampilan Windows 7 Ultimate. Nah, preparing your desktop. Nah, berarti sistem itu mau menyiapkan berarti sabar teman-teman. Kita itu harus dengan sabar teman-teman. Berarti kita tadi mulai itu jam untuk proses video itu udah hampir setengah jam teman-teman ya. Tadi kan untuk kendala dan kekurangan itu memakan waktu yang lama. Nah, ini lama banget ya teman-teman. Aduh, sabar teman-teman. Preparing your desktop teman-teman. Aduh, teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman. Nah, di sini tampilan awal untuk setelah kita install itu seperti ini teman-teman. Nah, kalau di sini juga udah terkoneksi internetnya teman-teman ya. Karena kenapa? Nah, biasanya itu kita itu tidak menyadari bahwasanya VirtualBox ini menggunakan akses internet, di mana akses internet tersebut kita bisa lihat di operating network assigning center. Nah, di sini kita bisa masuk ke check adapter. Nah, di sini ada namanya VirtualBox host only network. Nah, di sini enable ininya teman-teman ya. Nah, kita bisa di sini teman-teman.
Nah, di sini juga udah terjalan teman-teman ya. Nah, apalagi proses yang kita butuhkan teman-teman. Nah, di sini yang kita butuhkan itu namanya itu menginstal namanya itu driver. Nah, driver Windows-nya teman-teman. Untuk solusinya teman-teman. Nah, di sini teman-teman belum ada namanya drivernya nih. Tuh, drivernya banyak yang kosong. Dan untuk grafisnya juga display tampilan itu menggunakan standar VGA yang bawaan dari sistem ini teman-teman. Nah, berarti kalau seperti ini udah selesai teman-teman ya proses instalasinya. Kemudian apalagi yang kita butuhkan yaitu pertama kita masuk ke Internet Explorer. Nah, berarti di sini kita itu harus namanya mendownload itu Google Chrome teman-teman. Bisa nggak ya kita coba ngedownload teman-teman ya di virtual ya teman-teman. Sabar teman-teman. Waduh, di sini lagi mencari dia nih teman-teman. Nah, di sini ininya jelek teman-teman. Oke aja kita tambahkan teman-teman. Wah, nggak ada teman-teman. Nah, nih teman-teman. Di sini kita klik aja. Waduh, apa dia minta atap atau teman-teman? Janganlah. Nah, ini close aja teman-teman. Nah, tadi kursornya mana teman-teman? Ini. Nah, kita ini kayak close teman-teman. Nah, kita coba download Chrome. Oke. Nah bisa teman-teman, alhamdulillah. Nah, di sini ini ada namanya oleh pihak Microsoft. Nah, di sini kita download ini aja nih. Download Chrome today. Jadi awal pertama kita itu harus namanya mendownload Google Chrome supaya apa? Supaya kita bisa menjelajah internet. Dengan di sini adanya nih keterangannya untuk yang 32 bit, tapi nggak apa-apa. Kita download aja teman-teman supaya lebih cepat ya. Di sini kita download, klik manual, kita run jalankan. Jadi ini otomatis ya teman-teman. Running screening size scan. Nah, ini proses. Nah, proses instalasi secara online. Kita yes. Nah, ini cara install aplikasi. Nah, di sini hanya menunggu. Dan untuk sistem aplikasi tiba next dan next. Seperti itu teman-teman. Di sini proses berarti memakan waktu teman-teman. Dan waktu terus teman-teman kita berarti ada pepatah mengatakan juga teman-teman ya. Waktu itu adalah emas, itu betul sekali teman-teman. Waktu itu adalah emas. Dimana emas itu ini sangat makan waktu teman-teman. Nah, proses teman-teman. Nah, udah download complete, please wait the installation verified. Nah, oke lah, kita close aja. Wih, apa ini jangan ya, resume install. Boleh sana. Aduh, installin. Nah, di sini kita install. Maaf teman-teman, tadi kepijit teman-teman. Kita close aja ini. Apa ini? Jangan teman-teman. Ternyata mesinnya teman-teman. Kita cancel. Nah, kita close teman-teman ini. Jangan. Kita cancel aja. Tapi sebelumnya teman-teman, minimalis kita lihat teman. Lagi proses instalasi teman-teman. Proses instalasi Google Chrome. Nah, di mana Google Chrome ini itu sebagai jembatan atau media, di mana jembatan media tersebut itu untuk kita memenuhi kebutuhan komputer yang baru diinstal. Seperti apa aja? Google Driver, terus Microsoft Office buat kita kerja, terus masih banyak lagi teman-teman. Misalkan teman-teman sukanya desain, download aja Corel atau Photoshop, bisa teman-teman download menggunakan Google Chrome. Nah, untuk ini juga untuk Google Driver Pack itu memakan waktu yang lama teman-teman ternyata. Itu untuk kapasitasnya itu 28 GB, gede teman-teman. Jadi untuk proses instalasi supaya kita cepat combine, supaya cepat kita selesai,
Nah, di situ kita mengeluhkan waktu dan waktu. Nah, jadi seperti ini aja teman-teman ya. Untuk hari ini, pertemuan hari ini berarti untuk tata cara install sistem operasi yang saya jelaskan sampai di sini dulu teman-teman. Kenapa sampai di sini? Karena kita install dulu aja ininya nih, Google Chrome-nya. Nah, ntar misalkan kalau kita mau di lain waktu, nah ntar kita di sini kita download atau kita install namanya drivernya. Walaupun ini virtual mesin, tapi ini seperti yang asli dan yang nyata teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk hari ini berarti untuk untuk penjelasan pemaparan sistem operasi seperti itu teman-teman. Nah, untuk misalkan teman-teman gak dipahami, silakanlah teman-teman belajar lagi teman-temannya ya. Baik, kan sekarang kan banyak sumber ya di Google, terus di YouTube, masih banyak teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya teman-teman. Nah, berarti kita kalau sudah berarti kita ininya kita klik kiri. Bisa ya teman-teman, ini lama teman-teman. Ini lama teman-teman. Nah, ini juga kita ini aja ya. Kita close Windows. Nah, close semua. Nah, di sini sudah. Nah, kemudian itu kita refresh. Nah, kita masuk ke berkas, kita namanya tutup. Berarti tutup aplikasi virtual mesinnya. Nah, di sini simpan keadaan mesin, matikan mesin. Kita matikan aja mesinnya teman-teman karena enggak dipakai lagi. Ntar kita untuk memakainya berarti kita harus menjalankan lagi teman-teman. Oke teman-teman. Nah, kemudian kita ini tampilan asli kita. Nah, jadi misalkan teman-teman mau mencoba lagi, nah kita bisa di step yang tadi kita pelajari. Nah, di sini kalau kita sudah beres, sudah selesai, nah di sini kita klik aja timbang mulai teman-teman ya, mulai teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi proses instalasi sistem operasi dan membuat bootable serta download aplikasi dan install aplikasi Google Chrome itu sudah selesai teman-teman. Jadi rasanya seperti itu teman-teman ya. Mungkin video ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar. Silahkan kita sharing, kita belajar, karena belajar itu tidak ada batasan. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman. Salam hangat dan jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang banyak virus dan banyak penyakit. Karena apa? Karena cuaca pancaroba, tidak menentu, ada hujan, ada panas dan yang lainnya. Oke, seperti itu teman-teman. Sekian dan terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat teman-teman dan dadah teman-teman. Oke.